juga ada namanya SKP. Nah, SKP ini yang tadi saya singgung harus ada di satu sehat dan harus cukup Bapak untuk memperpanjang SIP itu tadi. Jika tenaga medis tidak memiliki akun satu sehat, tidak bisa beranjak ke akun MPP digital. Jadi seperti itu. Kemudian jika sudah SK seumur hidup, kemudian SKP-nya sudah mencukupi dan tempat praktiknya sudah tervalidasi, barulah MPP digital bisa digunakan. Misalkan STS seumur hidup yang sudah seumur hidup, kemudian SKP-nya sudah cukup, tapi tempat praktiknya belum tervalidasi, itu di MPP digital juga tidak bisa. Nanti ada notif itu di layar HP panjenengan sebagai user, gitu. Jadi ini link ini. Nah, setelah semua sudah tervalidasi menggunakan MPP digital bisa selesai. Nah, selesai nantinya apakah sudah selesai SIP itu bisa selesai memang di akun panjenengan. Ternyata ada lagi yang harus diselesaikan, yaitu jenengan wajib membuka akun satu sehat. Nantinya di akun satu sehat muncul SIP sudah terbit. Nah, itu juga menjadi aktif, nanti divalidasi lagi oleh SDOK. Jadi pertanyaan PTS itu ada di MPP digital itu Bapak, dan di kolom 3, buah pengajuan MPP digital di situ Bapak. Jadi dasarnya ada di pengguna masing-masing, gitu. Lanjut Ibu. Nah, untuk mendapatkan SKP itu ada 3 ranah, yaitu pembelajaran, pelayanan, dan pengabdian. Pembelajaran ini adalah seminar. Nah, seminar ini biasanya dilakukan lewat Zoom, ya. Zoom itu harus mencukupi 45%. Itu misalkan kalau pelayanan ini yang diupload adalah pelayanan yang ada di puskesmas maupun di rumah sakit atau tempat praktek, gitu. Pengabdian ini seperti baksos. Jadi seperti ini yang terjadi di kesehatan, tenaga medis, tenaga kesehatan. Jadi di SKP itu enggak mudah terdapat angka, Pak. Jadi semua itu ada prosesnya, ada pembelajaran, pelayanan, dan pengabdian. Dan ini juga kalimat periodenya 5 tahun SIP, ya kan? SIP 5 tahun. Kami juga berupaya Bapak kemarin bahwa jangan mengupload jika sudah SIP-nya mau berakhir. Kenapa? Karena satu sehat ini kan aplikasi pusat. Oke, aplikasi pusat. Kemudian misalnya diupload kurang 1 tahun atau kurang berapa bulan gitu ya. Itu biasanya Mas, SKP saya sudah cukup tapi nggak tervalidasi sama kementerian. Nah, jadi kemarin saya ikut Zoom itu ya, saya ikut Zoom dengan kementerian itu 6 bulan minimal, 6 bulan maksimal 12 per tahun diupload, jangan membulatkan gitu. Biar SKP panjenengan masuk di satu sehatnya, gitu kan. Terus tahun 2, 3, 4, dan kelima misalkan kurang 1 tahun masa periode SIP-nya mati, itu kalau SKP sudah cukup, panjenengan sudah tenang, nggak perlu mikir sudah, gitu. Jadi MPP digital ini adalah yang dijaga adalah SKP, gitu Bapak. SKP. Jadi beda Bapak, di teknis sama di kesehatan itu seperti ini bedanya. Kalau STR tadi Mas? Kalau STR itu adalah kewenangan dari Kementerian Kesehatan sih Bu. Jadi mungkin ya profesi pusat ya kan banyak kan 15 profesi kalau nggak saya tahu itu mereka setiap ada perubahan mereka itu selalu koordinasinya kementerian. Sedangkan di daerah belum terpapar menjadi kebingungan juga. Yang terjadi seperti itu di lapangan. Jadi kasusnya itu tadi ada solusinya nggak kira-kira kalau misalkan itu sudah diimplementasikan ke MPP digital? Nah, kalau di MPP digital artinya kan sudah peraturan terbaru ya di kesehatan itu semua langsung diterapkan di satu sehat. Perubahan apapun ya Bu ya
Itu misalkan contohnya tadi ya, masalah STM harus profesi dulu. Jadi memang itu sudah nasional ibu. Disuruh profesi, ya profesi bu. Itu memang. Itu bukan dari dinas bu ya, bukan dari dinas, itu memang dari pusat. Dan itu pasti dari profesi pusat ya, isi itu pasti sudah koordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Itu tinggal di daerah itu menyesuaikan. Jadi seperti itu yang terjadi di lapangan. Bisa lanjut. Jadi 3 hal ya untuk mendapat SKP. Nah, ini dokter 250 SKP. Ini ada sendiri Bapak yang harus dicapai. 250 ini yang paling tinggi dokter 250 SKP. Jadi teman-teman ini Bapak nih, itu harus selain mereka itu pelayanan di masyarakat, mereka tuh tiap harinya harus ikut seminar sebenarnya. Berat sebenarnya Bapak yang terjadi. Nah, itu kan pakai repom. Sebenarnya di satu saat itu kan nggak cukup sebenarnya. Muncullah repom OB, ya kan? Bahwa yang bersangkutan sudah mencukupi SKP, padahal tidak cukup. Nah, Kementerian Kesehatan memonitor, loh ini kok banyak yang nggak mencukupi SKP ya? Apakah mereka standar dalam pelayanan? Apakah mereka hanya melakukan rutinitas seperti itu Bapak? Kan juga fatal jika ada itu. Jadi seperti itu. Ini tabelnya Bapak. Lanjut Bu. Ini sudah jelas ini. Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang terbukti melakukan pemindahan tangan akun kepada joki perantara maka STN atau SIP akan dinonaktifkan selama 6 bulan. Itu. Jadi begitu. Mohon izin Mas Media. Jadi teman-teman itu kalau apa namanya di puskesmas ya, puskesmas maupun di rumah sakit, misalkan ada ukuran maksimal ya pelayanannya, itu mereka sebenarnya sudah melakukan maksimal pelayanan. Di sela-sela mereka pelayanan, mereka harus melakukan banyak yang harus diberi, termasuk seminar ini. Itu. Sedangkan Bapak mohon izin ya, saya sampaikan di sini juga, mumpung ini kan diskusi Bapak ya untuk kabupaten. Di kesehatan Bapak, mereka itu kan kalau apa pelayanan ya pelayanan ke pasien, gitu. Mereka itu di sisi lain yang dengan tugas lain kayak mengajar administrasi, gak mudah Bapak yang terjadi seperti itu. Itu kalau di swasta ya, kalau di swasta silakan kalau apa mau observasi. Kalau di swasta tenaga administrasi ada sendiri, bukan nakes, murni orang teknis. Sedangkan di kita yang nyambi Bapak, ya yang terjadi seperti itu. Makanya kita itu sudah maksimal berupaya. Kan tahunya masyarakat rumah sakit adalah pelayanan untuk masyarakat, menyembuhkan orang sakit, iya kan? Nah, sedangkan mereka itu ada tugas lain yang harus dilakukan. Selain yang seminar itu tadi, ditemukan SKP, mengerjakan akuntansi tentang pemasaran puskesmas, mana lagi si pelayanan ke masyarakat. Jadi SDM kita itu sebenarnya kurang Bapak untuk masalah kesehatan. Dan yang terjadi di puskesmas seperti itu. Mereka pun ya yang bisa tentang perawatan dan mereka mengajarkan administrasi juga selain pelayanan. Ini saya seminar dengan SKP. Ini jika tidak diperbaiki ya, menambah SDM itu tadi yang akan seperti ini ke depannya terus. Yang terjadi seperti itu. Jadi berat sebenarnya teman-teman ini. Makanya teman-teman kan menggunakan teknologi kalau tidak betul sebenarnya di lapangan itu. Standarnya dari Kementerian Kesehatan SKP harus cukup, gitu. SKP harus cukup, baru muncullah SIP itu tadi. Itu. Kemudian, nah ini ada Bapak di PP 28/2004 Pasal 6 permohonan SIP sebagaimana dimaksud pada S1 dapat diakui secara online melalui sistem informasi yang terintegrasi. Nah, ini MPP digital dengan sistem informasi kesehatan. Nah, ini
MPP digital dengan akun satu sehat itu tadi. Jadi kalau akun satu sehat tidak terisi dengan benar, MPP digital juga bermasalah gitu. Karena beda akun tapi satu orang, satu NIK gitu. Lanjut. Nah ini bentuk MPP digitalnya Bapak. Ya, kami sudah berupaya ke teman-teman nakes maupun tenaga medis dan OP. Kami sudah melakukan pengenalan. Sebenarnya saya juga sudah sering berinteraksi dengan Kementerian PAN-RB Bapak ya. Di sana itu ternyata MPP digital itu dikenalkan tahun 2023. 20 Juni kalau nggak salah ya, 20 Juni 2023 dikenalkan 60 kabupaten kota di Indonesia, dipilih oleh kementerian. Kemudian tahun 2024 masuklah ke daerah kita, kalau nggak salah bulan Oktober. Kemudian bulan Desember kami melakukan rapat bersama dengan OP termasuk Mbak Asti kemarin di Kompas Bapak mengarah pengenalan MPP digital itu. Jadi kemudian pada bulan Januari itu kemarin sudah terpapar. Ada ya Bapak Ibu di belakang ini. Januari ini Mei. Jadi ini kemarin itu yang bulan Januari itu MPPD sudah ini Desember Bapak melakukan rapat OP waktu itu. Kemudian Januari Ibu yang Januari ini MPPD sudah terpapar 19 itu. Kenapa yang lokal masih banyak? Ternyata Bapak saya terjun di lapangan itu datanya mereka itu SKP nggak cukup gitu. Dan juga mereka menganggap MPPD ini aplikasi nanti gitulah. Kemudian pada Februari sudah 7 Bapak. Nah di pertengahan bulan Februari kan kemarin ada surat dari Kemenpan kalau nggak salah yang turun ke kabupaten itu, Kabupaten Probolinggo masih tergolong tidak aktif, benar ya? Nah itu diantaranya karena masih tadi hanya 19 ya tadi bulan Februari yang 7 itu. Sedangkan dikatakan aktif aplikasi tersebut itu 150 pemohon gitu, masih rendah. Sampai bulan Juni ini sekitar 82 Pak datanya. Ini April masih 8 rendah. Kemarin gini Bapak, pas pembuatan draft di ruang apa kemarin sama Pak Asisten Pak Tutuk waktu itu ya Ibu ya. Itu sama Pak Tutuk gimana kalau misalkan ada kata nih kalau dikencengkan ini gimana? Dikencengkan pakai MPPD misalkan. Kemudian kami menganalisa jika dikencangkan nantinya kalau misalnya SKP nggak mencukupi pakai MPPD, banyak teman-teman nakes berpraktek dan punya SIP itu bisa blunder bagi Pemkab gitu, melakukan pelayanan kemudian misalkan ada kesalahan ya habis itu nggak standar gitu. Jadi kemarin sempat mungkin teman-teman ada yang ini ya, ini juga banyak melaporkan dari itu. Mereka kan terpleset dengan pelayanan Bapak ya. Kalau mereka punya SIP, nanti dampaknya itu tadi Bapak. Itu. Lanjut Ibu. Yang tadi sudah MPP itu sudah kami sampaikan juga. Kemudian, nah di dalam MPPD ini Bapak ya, banyak permasalahan juga masih banyak kendala itu termasuk penulisan alamat diantaranya, penulisan penguploadan foto itu ada standarnya sendiri Bapak di MPP digital. Kami di Dinkes melakukan upaya juga Bapak agar semua tertata baik. Jadi selain kami menghimbau kepada teman-teman untuk mencukupi SKP itu tadi, di MPP itu juga ada kendala. Jadi kayak hijau-hijau gini Bapak ya, sebelumnya yang tadi terus. Nah ini Bapak ada STR, kan ini merah Bapak ya. STR ini berarti STR invalid sudah expired, silakan update. Nah ini biasanya di akun satu sehat teman-teman nakes ini belum seumur hidup. Itu regulasinya dari kementerian itu. Kemudian
status pasien kas belum divalidasi, artinya belum bervalidasi atau belum masuk di akun satu sehatnya, merah juga. Jadi MPPD ini filter juga, gitu. Kesimpulan juga tidak memenuhi syarat. Gitu. Jadi semua saya juga berupaya menyampaikan teman-teman itu kemarin pas pengenalan itu agar memperbaiki data di satu sehatnya. Itu untuk masalah mekanisme tadi, yang masalah STR atau apa itu memang dari pusat semua. Di daerah hanya bisa mengawasi dan gimana nanti cari solusinya, gitu. Termasuk itu Bapak, masalah SKP yang nggak cukup itu kan pakai rekom, ya kan? Sebenarnya pakai MPPD saya akan kaji ya. Kalau SKP sudah cukup di satu sehatnya, itu gunakan MPPD. Kenapa? Karena perbedaannya Bapak, kalau pakai rekom Dinkes itu 14 file yang harus diupload. 14 file, kemudian terbitlah satu rekom dari tanda tangan Kepala Dinas Kesehatan, kemudian diserahkan ke PTSP, dan juga di PTSP banyak file juga yang diupload. Sedangkan di MPPD hanya 3, foto KTP, foto tinggal KTP, dan foto selfie sudah. Dan kecukupan SKP yang di satu sehat kan lebih memangkas Bapak. Ya, itu keunggulannya di MPPD. Ternyata teman-teman masih banyak menggunakan aplikasi lokal mandiri karena SKP tidak cukup. Itu sudah saya sampaikan, dijaga SKP-nya. Itu saya juga sampaikan, hati-hati jangan sampai SKP jenengan ini sampai mati, kemudian pelayanan, kemudian pincang, kemudian banyak pasien yang membludak. Sekarang apa-apa viral, dan gitu kan. Kalian sudah maksimal melakukan pelayanan, sudah pakai hati, capek, tapi sih disalahkan. Gimana? Maka dari itu jaga SKP-nya. Jadi kemarin saya sampaikan juga. Nah ini juga penulisan alamat dan foto. Ini sebenarnya harus filenya JPEG. Sudah saya sampaikan juga ke teman-teman kemarin OB dan profesi yang sudah saya undang 33 puskesmas di awal Probolinggo untuk menyampaikan ini. Hati-hati untuk mengisi atau mengupload dokumen di MPPD digital, dia tidak terjadi masalah, gitu loh. Harusnya selesai ya, SIP 1 minggu ya, gara-gara ini ditolak lama lagi, sambat, gitu. Itu ya, lanjut. Jadi gini Bapak, ini sudah saya upayakan juga di teman-teman kami di Dinkes ini juga. Jadi semua terfilter semua Bapak, STR-nya kan semua itu juga. Gak mau. Nah, di sini Bapak kemarin yang mengalami lama Bapak. Jadi teman-teman itu lama di sini, kemudian mereka itu gini, untuk diregulasi Kementerian apa ya Kesehatan itu 6 bulan sebenarnya. Mau masa berakhir SIP-nya 6 bulan harus memperpanjang. Sedangkan pakai MPPD Bu ya, kemarin ada yang 6 bulan mau mati di SIP-nya, gak mau aplikasinya. Belum mau perpanjang itu muncul dari handphonenya itu Bapak. Ternyata kalau kurang 1 bulan baru bisa. Itu yang terjadi Bapak. Jadi harapannya yang di TTS ini lebih cepat Bapak. Itu aja sih Bapak yang terjadi. Kemudian teman-teman sudah saya katakan untuk kemudian SIP itu harus isi survei IKM di antaranya. Kemudian kalau nggak isi ini nggak bisa terbit intinya di satu sehatnya. Lanjut ini unduh, kemudian terus seperti ini nanti Bapak. Ada di HP-nya teman-teman. Jadi semua kegiatan proses SIP murni ada di HP masing-masing teman-teman nakes Bapak. Ini yang di kesehatan. Itu kan di MPPD ada 3 tadi, ada 3 layanan ya, gitu. Yang tenaga kesehatan dan nakes, gitu. Jadi itu apa yang dari kami di kesehatan terjadi. Jadi SKP itu memang harus dijaga, gitu Bapak. Jadi saya tidak seperti itu. Yang berbaik.